auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Itu perumpamaan untuk kelamin. Jelas itu perumpamaan. Tapi kalau demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, itu perumpamaan atau perintah? Nah, loh, kalau itu perintah, mulai sekarang kalau udah tahu firman Tuhan, jangan lagi panggil Tuhan. Berdoanya harus dirubah tuh. Terima kasih ya suamiku. Ih, ngeri nggak tuh? Suamiku yang di surga, perkenankanlah istrimu. Au au. Ayo, camana ini camono. Ayo, Mazhar. Iya, iya, iya. Ya, perintah atau perumpamaan? Itu tetap berhubungannya dengan seperti perumpamaan, Bang. Apa yang diumpamakan apa? Perumpamaan suamiku itu apa? Itu ada dalam, kalau kita baca itu kan seperti di Kidung Agung itu, Bang. Bagaimana Tuhan menggambarkan kedekatannya dengan umatnya. Bukan, tentang perkataan suamiku itu perumpamaannya apa? Nah, itulah gambaran perumpamaan dari hubungan daripada Tuhan dengan umatnya. Ya, itu hanya gambaran saja, kiasan. Bukan lalu Tuhan itu seperti manusia ya, suami istri dengan manusia gitu, tidak. Itu ada dalam kitab Kidung Agung, Bang, tentang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, itu menggambarkan tentang siapa? Tentang kedekatan Tuhan dengan umatnya. Jadi kalau Anda dekat sama Tuhan, berarti umpamanya adalah Anda suaminya Tuhan gitu ya? Itu hanya sebagai perumpamaan, Bang. Jadi iya, perumpamaan itulah yang kena kau sendiri gitu loh. Kita baca nggak nyambung, bro. Nggak nyambung itu. Kalau kita baca dalam Kidung Agung, coba Bang, kalau kita baca Kidung Agung, lebih lagi coba. Nggak usah kemana-mana, coba kau baca nomor 1 sampai nomor 6. Istri-istri Tuhan itu siapa? Itu di mana, Bang, ayatnya? Ya kau baca aja Hosea 1 tadi itu, Hosea 2. Makanya katanya mau paham konteks. Gimana sih? Itu jelas perintah loh, demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku. Kenapa jadi diumpamakan lagi? Jangan jago gini loh. Teman-teman ini harus kita kembalikan lagi ya dengan pengajaran yang diajarkan Yesus. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu adalah itu sendiri dari iblis. Justru Yesus sendiri mengajarkan dalam bentuk perumpamaan. Coba kita baca dalam Injil. Contohnya perumpamaan ketika seorang yang membangun rumah di atas pasir dengan di atas batu. Apakah itu benar-benar ada manusia membangun rumah hanya di atas pasir? Atau ada seperti jangankan rumah di atas pasir, rumah di atas air aja ada kok. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan perumpamaan, Kang. Loh, rumah di atas air ada, itu fakta bukan perumpamaan. Kau pergi main ke Balikpapan. Balikpapan apa Banjarmasin itu? Rumah-rumahnya ngapung gitu. Terus di Jepang, tahu kalian di Jepang? Wah, gimana sih Bang Dar ini? Aduh, jangan ngajak bodoh lah. Lalu menurut Kang Lito gimana dengan perumpamaan yang Yesus ajarkan itu? Apa? Ya, lebih tepatnya antara memahami perumpamaan dan fakta yang sebenarnya. Kalau firman Tuhan jelas adalah perintah. Hosea 2 nomor 16 itu bagian dari perintah. Karena kalian nggak paham dengan perumpamaan, maka kalian ambil poinnya sebagai bentuk hubungan intim Tuhan dengan manusia.
Suami itu hanya untuk manusia yang menikah. Nah kalau Tuhan menikah ini loh, ini yang lucu. Kalau rumah di atas pasir, orang di Timur Tengah itu rumahnya di atas gurun, nggak ada nggak? Dito, Hosea berapa sih itu Dito? Siapa? Hosea 2 nomor 16. Ini tentang perumpamaan sama perintah atau firman. Jangan kalian, gini loh, kita kan lagi diskusi nih. Jangan pembunuhan karakter untuk memuaskan hasrat egoisme kalian. Ini ajang untuk kita diskusi. Teman-teman yang di bawah ingin mendapatkan edukasi gitu loh. Jangan paksakan. Kalau memaksa, ambil gunakan literasi dari fakta histori maupun arkeolog. Dito, Kalau mau, iya gimana? Maksud Kang Dito ayat ini merujuk pada apa? Perintah, betul nggak? Demikianlah firman Tuhan, itu perintah. Kita kan? baca lagi ya. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Kita pakai tanda baca ya, jangan baca kayak orang apa ya, makan kue gitu. Demikianlah firman Tuhan. Emang firman Tuhan itu turun dengan tanda baca? Dengar dulu. Nah, saya tanya dulu, emang firman Tuhan dari langit itu turun dengan tanda baca? Kamu tahu dari mana kalau firman Tuhan nggak turun pakai tanda baca? Coba Berarti firman Tuhan turun pakai koma, titik dua, pembuka gitu. Logikanya saya balikan ke kamu. Kamu tahu dari mana firman Tuhan kalau nggak pakai tanda baca? Bagaimana orang bisa mengartikan sebuah kalimat kalau nggak ada tanda bacanya? Oh, jadi kalimat turun dari atas, ada koma, ada titik, begitu? Al-Quran pakai tanda baca. Enggak dulu, jangan dulu ke situ. Saya nanya balik. Jadi jawab dulu. Kalau di Al-Quran nggak ada. Saya tanya balik ke kamu. Saya jawab pakai Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu nggak ada turun titik koma, pembuka, dua, nggak ada kayak gitu. Nah, terus di terjemahannya ada titik koma nggak? Terjemahan bukan firman Tuhan. Siapa bilang? Terus Anda tinggal di Arab aja. Logikanya terjemahan bukan firman Tuhan. Nah, sekarang itu logika falasi yang Anda terapkan. Kalau begitu saya tanya balik. Kenapa botolnya kamu dengerin. Jangan banyak ngomong kau. Terjemahan Bible itu firman Tuhan atau bukan? Kamu itu nggak ada logika di dalam berbicara. Terjemahan Bible itu firman Tuhan atau bukan? Ya buat saya firman Tuhan. Jawab. Firman Tuhan, emang kenapa? Berarti jadi firman Tuhan bisa direvisi. Nah terus Kak, saya mau tanya sama kamu. Oke. Acing udah. Menurut dia, nih firman Tuhan itu adalah yang terjemahannya dia adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bisa direvisi. Hebat kali kau. Lebih pintar kau daripada Tuhan. Mulai dari zaman Belanda direvisi. Terakhir Bible direvisi tahun 2023 kemarin. Bulan Mei. Firman Tuhan direvisi. Enak kali kau akal-akali. Bagaimana bisa firman Tuhan direvisi, bro? Kalau Al-Quran itu yang original teks. Terjemahan bukan Al-Quran. Al-Quran turun tidak ada itu titik, dua koma pembuka, tanda kurung. Gak ada. Nah, kalau di terjemahan boleh dikasih untuk penekanan dan menjelaskan begitu. Kang Handi? Enggak dulu, dengerin dulu. Kau setuju nggak temanmu firman Tuhan itu yang terjemahan itu? Kau setuju nggak? Bro, kau setuju nggak temanmu tadi mengatakan terjemahan Bible adalah firman Tuhan? Kau setuju nggak? Tergantung dulu Bang. Jangan tergantung, setuju apa enggak? Tergantung begini, terjemahan itu bisa saja salah, bisa saja benar. Saya nggak nanya terjemahan salah apa enggak. Pertanyaannya, lu dengar nggak sih pertanyaan? Karena begini Bang. Lu dengar nggak sih pertanyaan? Mau memahami. Saya nggak nanya itu, saya nggak perlu ngomong panjang. Terjemahan yang kau pegang itu firman Tuhan atau bukan? A, firman Tuhan. B, bukan. Jawab dulu itu. Kalau diskusi itu jangan melebar. Sedikit bicara tapi manjur gitu loh. Jujur. Menurut temanmu terjemahan itu firman Tuhan. Nah, kalau kau sendiri firman Tuhan atau bukan itu terjemahan? Silakan.
Jangan dijawab kalau nggak ditanya. Jangan pakai jurus-jurus ngeles, nggak enak didengar loh. Ayo jawablah, firman Tuhan atau bukan? Menurut temanmu firman Tuhan, artinya firman Tuhan bisa direvisi gitu loh temanmu tadi. Ayo jawab. Begini Bang, Jangan begini, jawab dulu firman Tuhan atau bukan tuh terjemahan. saya tidak dikasih kesempatan menjelaskan bagaimana ini. Jangan jelaskan, jawab. A firman Tuhan, B bukan. Saya nggak butuh penjelasan. Karena jawaban Anda sudah jelas nanti. A firman Tuhan, B bukan. Anda pilih, sudah jelas itu jawaban Anda. Silakan. Ayo. Saya ulang, terjemahan Bible adalah A firman Tuhan, B bukan firman Tuhan. Anda memilih, itulah jawaban Anda dan itulah penjelasannya. Silakan. Diskusi kayak gitu, bro. Ya karena kan itu bersifat terjemahan Bang. Jadi kalau dia dapat direvisi itu tidak masalah bagi saya. Saya nggak nanya Anda bermasalah apa enggak. Saya nanya terjemahan itu firman Tuhan atau bukan. Bagi Bang Handi justru bermasalah. Kenapa? Saya nggak tanya Anda bermasalah atau enggak. Pertanyaannya adalah terjemahan itu firman Tuhan atau bukan. Silakan dijawab, firman Tuhan atau bukan. Jawab saja. Susah amat sih jujur. Kalau Anda tanya nih, Al-Quran itu terjemahannya firman Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan. Karena bisa direvisi itu terjemahan, bukan. Nah, itu saya jawab loh. Nah, Anda, terjemahan Bible firman Tuhan atau bukan? A firman Tuhan, B bukan. Jawab. Ayo. Ini utang kenapa ya? Nggak mau jujur ya? Nggak mau to the point gitu loh. Siapa yang ngajari Anda ngeles kayak gini? Siapa? Kenapa nggak ada mau gentleman, laki gitu loh? Pertahankan kualitas Anda sebagai seorang laki di sini gitu. Susah amat jujurnya. Temanmu udah jujur tadi, Bu, katanya firman Tuhan. Ya udah, artinya firman Tuhan bisa direvisi. Di zaman Belanda berapa kali itu direvisi? Terakhir 72, 74, kemudian 2023. Tak apa lagi mau direvisi. Firman Tuhan nggak tuh? Jawablah. Kalau kok berakal, oh bukan. Tapi kalau tidak berakal ya firman Tuhan, silakan saja. Jangan lama berpikirlah. Ini Anda ini mau menjelaskan tapi tidak menjawab. Apa yang Anda mau jelaskan kalau Anda tidak menjawab? Justru Anda itu mau mengaburkan, bukan mau menjawab, bukan mau menjelaskan. Saya tanya dulu semua umat Islam. Terjemahan Al-Quran itu firman Tuhan atau bukan? Andito. Bukan, Paman. Alasannya? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, surah Yusuf ayat 2. Tuh. Cepat kan kalau muslim ditanya. Mister Dar, silakan bro. Jujurlah. Ayo. Supaya diskusi ini lanjut. Ayo brother. Jangan kayak tadi temanmu itu loh, songong, suaranya gede doang, tapi nggak ada ilmunya gitu. Saya jamin ya, ini dengerin baik-baik. Tidak semua yang ada di Bible itu firman dari Sang Pencipta. Tidak semua. Tidak semua, mulai dari PL sampai BB. Tidak semua. Bisa dibuktikan kok. Kalau Al-Quran murni datangnya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda boleh mencari yang mana yang bukan firman Allah di dalam Al-Quran. Tapi kalau Anda suruh mencari yang mana bukan firman Tuhan dalam Bible, waduh. Kristen sendiri sudah menemukan lebih 6.000 kesalahan. Kalau ada lebih 6.000 kesalahan, nggak mungkin firman Tuhan salah. Itu Bible, orang Kristen nemuin sendiri loh. Ada nggak orang yang paling pintar di muka bumi ini bisa menemukan kesalahannya Al-Quran? Nggak ada.
Diskusi kayak gitu bro, berani. Jujur gitu loh. Supaya kita memaklumi Anda. Oh Kristen kayak gini tuh. Kejujuran itu loh membuat Anda mempunyai harga diri sebagai seorang Kristen. Tapi kalau Anda semakin blunder kemana-mana, ya Anda akan diketawai orang, Kristen kok gini banget sih mutunya diskusi gitu. Jujur. Jujur kita maklum. Kita nggak mau menghakimi di sini. Gitu loh brother. Silakan brother, jangan nangis. Ya, saya pernyataan Bang Handi tadi ya, bahwa tidak semua yang tertulis itu adalah firman Tuhan, betul. Ya baguslah kalau kau setuju. Karena ada juga memang di situ menjelaskan tentang sedikit itu ya, tentang percakapan-percakapan di luar pada percakapan Tuhan itu ada. Ya banyak lah bro, buktinya Lukas 1, polisi yang mulia, ya, banyak orang, bla 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 bla, berdasarkan penyelidikan, menanyakan saksi-saksi, ya itu kan bukan firman Tuhan, hasil penyelidikan kan gitu. Betul, tetapi Banyak lah itu. kami yakini sebagai orang Kristen segala tulisan itu yang telah terangkum dalam Bible itu adalah tulisan yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ya saya nggak mengatakan tulisan itu tidak. Justru kalau nggak ada tulisan itu maksud gini saya bro. Bang Andi. Justru kalau nggak ada karangan Lukas, kan pernyataan Bang Andi barusan. iya, justru kalau nggak ada karangan Lukas, dengerin dulu. Justru karena nggak ada karangan Lukas, nggak ada yang lain-lain itu yang bermanfaat mengajar untuk Anda tidak akan menjadi Kristen. Berdasarkan itulah, ya, Anda anggap bermanfaat untuk mengajar, Anda menjadi Kristen. Kesimpulannya berdasarkan pendapat-pendapat penulis sehingga Anda menjadi Kristen. Kenapa demikian? Karena berdasarkan itu bermanfaat untuk Anda. Silakan saja, kami nggak mau eksekusi kok. Kami tidak menghakimi itu. Artinya fondasi keimanan Anda itu bersumber dari sebagian yang bukan firman Tuhan. Jujurlah seperti itu, biar jelas. Oh Kristen kayak gitu. Jangan lagi dibolak-balik, diberi bahasa-bahasa yang membingungkan orang. Kejujuran itu bagus lah. Oh iya, Pak Dar menjadi Kristen berdasarkan tulisan-tulisan pengarang bermanfaat untuk Anda. Karena bermanfaat tulisan itu Anda menjadi Kristen. Setuju, Mr. Dar? Ya setuju. Terus kalau Nah itu bagaimana dengan Bang Handi? Dengan Al-Quran itu, apakah Al-Quran itu ini diturunkan dalam bentuk buku sekaligus? Kak, Al-Quran dituliskan itu berdasarkan hafalan, nggak ada buku turun dari langit. Sebab ada sebagian muslim mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Muhammad ya pada saat itu ya. Nggak ada sebagian Islam, semua Islam mengatakan kitab suci itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Proses pewahyuannya adalah hafalan, bukan buku yang jatuh dari langit gitu. Iya, berarti apa yang saya ketahui selama ini salah, karena ada teman saya itu bercerita demikian bahwa ketika Allah itu menurunkan Al-Quran itu dalam bentuk langsung jadi kitab begitu, maka dikatakan Al-Quran itu adalah kitab. Nggak usahlah kau menyalahkan temanmu itu. Nanti kau saya suruh sebut namanya, muslim apa enggak. Jangan-jangan temanmu itu ngepet gitu loh. Janganlah. Tidak ada Muslim, itu kayak begitu. Muslim. Cuma kan nggak perlu saya sebutkan namanya di sini. Ya muslim suruh belajar lagi lah dia itu. Karena nggak layak diskusi sama dia. Karena dia menjelaskan demikian, maka saya dari dulu sampai sekarang saya kiranya seperti itu pemahamannya. Ya kalau saya juga boleh pakai kata temanmu juga ini, kata teman saya nih. Ya, teman saya namanya Luga itu. Roh Kudus itu perempuan, kau percaya nggak? Saya tidak percaya kan. Ya udah, saya juga tidak percaya sama temanmu itu. Jadi nggak usah bawa teman di sini gitu loh, nggak enak. Berdasarkan data aja. Kalau bawa teman, waduh temanmu banyak. Kristen itu banyak yang menjadi Unitarian itu tidak percaya Yesus Tuhan. Temanmu juga Kristen itu banyak mengatakan bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri. Temanmu juga mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan Tuhan. Jangan bawa teman. Nggak enak, nanti temanmu banyak kali perbedaannya di sini gitu loh.
Temanmu saja barusan ini yang kabur itu mengatakan bahwa terjemahan itu firman Tuhan, bisa direvisi gitu. Jadi nggak usah bawa teman. Yang jelas proses pewahyuan Al-Quran itu turun secara beransur-ansur melalui hafalan. Kemudian Nabi membacakan, menghafalkan kepada sahabat. Kemudian sahabat menghafal. Makanya Al-Quran itu sistem hafalan sampai detik ini. Karena orang sholat itu tidak baca Al-Quran, tapi menghafal. Gitu ya bro ya. Jadi kita diskusi itu persahabatan. Jujur tapi. Kalau udah jujur kita maklumi. Nggak baik diskusi itu kalau melingkar-lingkar kayak obat nyamuk. Sepintar-pintarnya Anda melingkar, pasti juga habis lingkarannya karena kebakar. Kebakar oleh waktu, kebakar oleh zaman, kebakar oleh intelektualisme, data dan fakta. Karena kebenaran itu berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan asal ngomong. Itu bang. Jelas ya? Jadi Anda akui ya bahwa tidak semua yang ada di Bible Anda pegang itu firman Tuhan. Contoh nih ya, nih saya kasih tadi kau percaya nggak sih firman turun dari langit itu dengan kata jorok, takar kuda, susunya dijama-jama. Kamu percaya itu firman Tuhan? Tuhan berkata begitu? Kagak mungkin lah. Kagak mungkin lah Tuhan menurunkan wahyu kepada Nabi, memberitahukan bahwa susu dijama-jama, dada keperawanan, jakar kuda. Kagak mungkin lah Tuhan berbicara begitu. Kagak lah. Itu kitab itu berbicara tentang kitab Kidung Agung itu bang, lebih pada hal perumpamaan kedekatan si penulis. Maksud saya, mau Anda umpamakan begini bro. Maksud saya mau Anda umpamakan atau enggak? Anda percaya enggak sih Tuhan dari langit itu berbicara menyampaikan kepada nabinya di muka bumi bahwa kata-kata kotor kayak gitu? Lu percaya? Kagak lah, sebagai orang berakal kagak lah. Artinya bukan firman Tuhan. Itu sejarah. Kelakuan orang-orang di zaman itu ditulis oleh penulis. Apa iya benar seperti itu apa enggak? Ya namanya bukan firman Tuhan. Itu perlu akal. Apa benar sih kejadian kayak dulu kayak gitu loh. Gitu maksudnya. Contoh di Amsal misalnya itu ya. Marilah kita menikmati asmara birahi sampai pagi. Karena suami tidak ada di rumah, ia sedang bepergian jauh. Ini bukan firman Tuhan. Ini cerita kok. Itu loh. Jadi Anda jujur juga tadi sih bahwa tidak semua firman Tuhan. Apalagi Yohanes 1. Yohanes 1 firman Tuhan? Bukan. Dari mana ada Yohanes 1 firman Tuhan pendapat Yohanes? Apalagi Wahyu. Wahyu di Pulau Patmos bukan firman Tuhan. Hasil penglihatan menurut informasi atau hasil mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Semua susah untuk dibuktikan. Adalah roh kepala bertanduk 7. Waduh. Banyak orang-orang halu yang bisa menerjemahkan itu. Siapa orangnya ya Lugat Tambunan paling bisa menerjemahkan itu. Artinya apa? Kalau perumpamaan itu jangan membuat hilang daripada akar katanya. Perumpamaan itu artinya memperjelas akar katanya, memperjelas maksudnya. Tapi kalau Anda tadi mengemukakan perumpamaan malah mengaburkan tekstualnya gitu loh. Kasih contoh kan tadi ya, tangan Tuhan. Nah, itu bisa diumpamakan artinya apa? Kekuasaan Tuhan. Contoh Kristen nih, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Perumpamaannya adalah ya anak manusia ini diberi kekuasaan. Ya bolehlah, is okay lah. Agak-agak sedikit masuk lah itu barang. Tapi kalau nggak connect sama sekali, itu kan namanya perumpamaan yang ngeles gitu. Anak kecil susah mencernanya nanti. Karena Bible itu sebenarnya harus bersifat umum, bisa dicerna mulai dari anak kecil sampai kakek-kakek. Tapi kalau yang kayak gini kan nggak bisa masuk akal. Itu ya brother ya, jadilah Kristen yang baik, yang jujur.
Jangan berbohong, nggak boleh berbohong. Oke, setuju? Mr. Dar? Ya, silakan Bang. Saya mau bertanya Bang. Abang kan nampaknya ada sering membaca Bible nih, Bang Hen ya. Nggak juga sering, tapi kadang-kadang aja sih. Apakah Abang sendiri pernah membaca Bible dalam teks asli? Kadang-kadang yang penting-penting saya baca. Kalau misalnya meragukan tuh, bener nggak sih Ya, terjemahannya? maksudnya begini Bang, Abang pernah nggak baca Bible dalam teks aslinya? Kadang baca, kadang enggak. Tapi nggak semua saya bisa baca. Yang tertentu Itu saja. dalam bahasa ini ya, yang perjanjian lama itu Ibrani kan? Mm-mm. Hebrew. Ya paling Kejadian 1 yang saya tahu. Yang lain-lain saya belum mempelajari original teksnya secara mendalam. Kalau Anda sendiri sudah belum? Kalau saya nggak bisa itu belajar teks aslinya karena memang saya nggak pandai bahasa apa. Bukan pandai berbahasa, tapi bisa membaca. Beda artinya Iya. bisa membaca dan berbahasa. Betul, kita Ya bisa gitu. membaca, tapi kalau teks Ya asli udah. itu kan Kalau bahasanya saya kan, bisa, kalau saya bisa baca dikit-dikit, tapi tidak memahami terlalu jauh. Iya, Paling kalau ya bahasa sekian yang 1% lah yang saya bisa baca. dikit-dikit pun kita bisa baca. Kalau hanya Bereshit bara Elohim itu bisa, cuman kan nggak semuanya kita bisa memahami semuanya itu. Maksud saya. Ya mestinya sih sebagai Kristen itu lebih sejak dini itu belajar original teks agar tidak dibohongi terjemahannya. Betul itu Bang. Gitu. Cuman sampai hari ini memang belum mampu sampai ke sana. Harus Bang, wajar, wah, harus itu. Tapi hati-hati, hati-hati nih. Teman saya yang banyak mualaf, karena dia mempelajari original teks, kemudian dia terjemahkan dengan jujur, sangat jauh berbeda dengan terjemahan yang Anda pegang. Loh, ternyata ini selama ini kita dibohongi dengan terjemahan. Ternyata original teksnya nggak sesuai dengan terjemahannya. Hati-hati Anda belajar. Saya pun sudah tahu itu Bang. Kalau masalah yang terjemahan itu saya sudah tahu. Bahwa Ya kadang terjemahan itu tidak sesuai dengan teks aslinya, saya tahu. Jadi terkadang lebih kepada seperti penjelasan saja di situ ya. Atau penafsiran lah bahasanya. menurut Anda itu kesengajaan apa teledor yang menerjemah itu apa sengaja? Lebih kepada kesengajaan supaya mempermudah sih kalau saya lihat. Supaya mempermudah ketika orang membacanya saja. Kalau kesengajaan itu bukan mempermudah, artinya mempersulit, bro. Tidak Bang, justru Nggak bisa. contohnya, Alkitab yang ditulis dalam bahasa Indonesia itu banyak kata-kata itu yang betul memang tidak sesuai dengan teks aslinya. Begini bro, Tetapi kalau lebih sudah kepada begini bro izin. memberikan penjelasan gitu loh Bang. Bro, kalau kesengajaan dalam terjemahan itu salah, kesengajaan salah, itu bukan mempermudah, tapi mempersulit dan jauh daripada yang sebenarnya. Jangan dibalik-balik bro, jangan dibalik ya. Nah makanya gitu ya. makanya gini Bang Hen, saya pribadi, kami memang banyak sekali terjemahan yang ada di Indonesia ini, termasuk dari LAI, belum lagi yang dari IMB, belum lagi dan lain-lain. Nah, sedangkan saya sekarang lebih kepada memakai kepada terjemahan dari ILT ya. Jadi di situ ada perbedaan memang. Oh iya banyak kali bro, LAI ya, ILT, BIS, apa sih namanya Slaber, itu perbedaannya jauh banget itu. Ya. Terus Alkitab yang mudah dibaca, jadi banyak sekali di situ. Nah yang membuat kan pembacanya bingung, yang mana yang benar kan gitu. Nah di situ kan masalahnya terjemahan saja Bang. Justru kalau salah terjemah, gini ya bro ya, kalau sudah salah terjemah, terus iman Anda berdiri di atas salah terjemah, otomatis iman Anda juga salah. Karena sesuatu yang berlandaskan salah, ya pasti salah. Jadi berubahlah iman Anda itu, belajar menerjemah dengan jujur. Dengerin dulu. Robahlah iman Anda itu, belajar menerjemah dengan jujur, supaya iman Anda itu jujur. Bukan berdasarkan kesalahan terjemahan yang salah, iman Anda jadi salah juga gitu loh. Paham ya bro ya? Paham. Saya terima kasih kalau begitu. Terjemahan yang ini ILT Bang, karena di situ lebih mendekati pada teks asli, walaupun tidak 100%, tetapi itu mendekati teks aslinya. Itulah gunanya sebenarnya
kalaupun tidak tahu terjemahan, tapi bisa membaca original teks, itu lebih afdol namanya. Seperti kami orang Islam ya, kadang-kadang kami juga kurang terlalu paham apa maksudnya kalau orang lagi ngaji. Tapi Allah Maha tahu apa yang kau ucapkan, karena itulah bahasa Al-Quran. Gitu ya. Jadi iman kami berdasarkan original teks, begitu. Kalaupun kami agak ragu dalam menerjemahkan, seperti dalam keadaan orang imam nih, ada imam sholat membaca Al-Quran kepanjang misalnya, tidak semua makmum itu paham artinya, tapi yang jelas itu adalah firman Tuhan yang dibacakan, iman nggak salah. Nah tapi kalau berdasarkan terjemahan yang salah, ya pasti iman salah lah. Kira-kira begitu bro, kira-kira gitu perbandingannya ya. Mudah-mudahan paham nih. Oke? Jadi saya sarankan kalau ingin menjadi Kristen yang baik, ya belajarlah sedikit-sedikit gitu. Misalnya mulai dari Yohanes 1, benar nggak sih Yohanes 1 itu? Dan seterusnya. Benar nggak sih Yohanes 13:13 itu? Kok bisa kurios menjadi Tuhan? Umaiti poneti kurios. Loh, memanggil aku kurios, tapi kok jadi Tuhan bahasa Indonesianya? Kenapa nggak Tuhan? Kenapa direvisi? Dulu, zaman dulu ILT kan zaman dulu itu. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Direvisi menjadi Tuhan kan gitu. Nah kalau sudah berdasarkan terjemahan yang salah, Yesus tadinya Tuhan menjadi Tuhan. Nah, iman Kristenmu salah loh. Paham nggak sampai sini bro? Paham bang, paham. Cuma Nah, seperti ini bang maksud saya. masukkan Dito. Udah mulai pinter nih bocah ini. Kan Dito, lanjut. Kalau kami ini kan Alkitabnya yang sekarang ini atau kitab kami itu tidak memuat nama itu ya, sesembahan Tuhannya orang Islam. Jadi nama Allah itu sudah kami tidak pakai lagi. Nah kenapa bisa demikian? Karena merujuk pada teks aslinya. Merujuk pada teks aslinya demikian. Maka saya tanya tadi dengan Bang Hen, apakah pernah membaca teks aslinya? Bang Hen bilang pernah, walaupun sedikit-sedikit. Nah, di sana ketika kita mempelajari, contohnya dalam kitab Perjanjian Lama yang dipakai oleh orang Yahudi sampai hari ini, itu nama Tuhan mereka itu hanya ada 3 panggilan yang terkenal di situ ya. Yang pertama itu nama diri yang mereka sampai hari ini hanya berapa waktu sekali aja penyebutannya, karena mereka mengkuduskan nama itu, menguduskannya. Lalu ada panggilan yang lebih mudah untuk mereka sebut. Kesimpulannya gini aja. Ya, yang disembah Kristen itu beda yang disembah umat Islam. Persoalannya, kenapa yang disembah umat Islam ini nongol di terjemahan Anda? Maksudnya apa? Kan itu yang menjadi problem sekarang ini. Itu terjadinya pada berapa tahun yang lalu bang, dalam penerjemahan pertama itu. Ya kenapa nggak dirubah? Kan udah pinter-pinter sekarang. Kenapa nggak dirubah? Itu kan gini bang, tergantung daripada tim penerjemahannya lagi sekarang. Nah itu dia, maksudnya kenapa? Di LAI itu masih mempertahankan nama itu dengan alasan begini gitu ya. Sedangkan kami, berapa persen kira-kira Kristen pakai LAI? Hampir 90% pakai LAI loh itu. Betul. Anda juga termasuk. Betul sekali, betul. Jadi kalau Anda mengatakan salah terjemah, jadi berapa persen itu Kristen salah? Ya ini harus jujur di sini gitu. Harus jujur. Karena apa? Tidak ada alif lam lam ha itu di dalam original teks. Kenapa tiba-tiba di dalam terjemahan Indonesia ada ALLA? Dari mana nih asal usulnya? Yang persis tadi ya, Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan. Kenapa Elohim menjadi Allah ya? Disitulah bang perbedaan kita. Maksudnya dari hal penerjemahan itu dari awal kan sudah banyak sekali intelek Kristen yang muncul sekarang mulai menyatakan bahwa memang terjadi namanya penyerapan ya dari Al-Quran ke Bible pada saat penerjemahannya. Karena sang penerjemah pertama itu adalah seorang Muslim ya, ahli bahasa. Enggak salah loh. Abdullah bin Abdul Karim Munsi itu
Sudah diterjemahkan Belanda sebelumnya, jauh-jauh tahun sebelumnya. Abdullah bin Al-Mursi diminta oleh Belanda menerjemah ya sesuai dengan keislaman dia. Iya, Siapa betul, Tuhanmu ya Allah, dia sebut di sana begitu. Dari Iya, awal betul juga itu. banyak kok, dengerin dulu ya, banyak ada kata Ka'bah, Assalamualaikum, Bismillah, banyak dirubah kan. Betul. Kenapa kata Betul, Allah ini betul. nggak dirubah? Ka'bahnya dirubah, Assalamualaikum dirubah, Tuhan Insya Allah dirubah. Kenapa ini kata Allah? Karena mayoritas Islam di Indonesia ini harus ditipu agar menjadi Kristen. Karena ada juga Allah di sini, sama aja gitu loh. Itu unsur penipuan di sana dalam terjemahan ini. Kenapa ya nggak mau merubah? Ya bahaya kalau dirubah. Habis nanti. Tidak ada alat untuk menipu. Karena itu senjata penipuannya di sana, bro. Tapi sepintar-pintarnya menipu ya semakin ya populasinya kok tinggal berapa persen. Lebih baik jujur saja kayak Kim James Version kan jujur tuh. Karena saking jujurnya Kim James Version ya gereja pada kosong dijualin kan. Jadi sekarang ini zaman-zaman kritis nih, waspadalah. Bener bro, lu harus buka mata ini. Suatu saat nanti ya orang akan pada sadar tau, apalagi orang sekolah. Ya tapi saya sayangkan juga sih anak lulusan STT kok pada nggak mau jujur ya. Sarjana teologi, kok nggak mau jujur satu kata loh itu, Elohim atau Theos. Theos aja loh satu kata loh, kok bisa lulus? Bisa lulus hanya terjemahan saja gitu. Theos kok menjadi Allah? Mestinya kan dewa atau Tuhan. Kok bisa lulus gitu loh bro? Menurut kamu kok bisa lulus? Apa mereka bersatu untuk bohong supaya mereka lulus semua gitu? Ya nggak bisa begitu. Nggak akademis lagi namanya itu namanya. Gimana bro? Tidak demikian bang, maksudnya begini, kenapa bisa Iya. Tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, Yesus di situ mengakui dirinya bahwa dia utusan. Itu adalah persaksian. Syahadat itu persaksian. Dia bersaksi bahwa Tuhan itu cuma satu, Allah gitu loh. Kenapa kalian memaksakan? Dan dari dulu kalau dilihat lagi sejarahnya, sebelum beliau wafat, itu sudah ada yang mau menuhankan, tapi dia tolak dengan lembut. Hei, aku cuma utusan gitu loh. Dan ketika hendak pembentukan, ada dua kubu besar. Sebenarnya banyak kubu, tapi kita bahas dua yang terbesar, teman-teman ya. Yang dua kubu besar ini, yang satu ingin sekedar mensertifikasi bahwa dia adalah utusan Tuhan, yang satu ingin menjadikan dia Tuhan karena kitab atau ajaran yang dia bawa bisa memperbaiki peradaban di masa itu. Kemudian kompak orang berkumpul dan akhirnya pihak kerajaan atau pihak yang ingin menuhankan di situ menang. Akhirnya 200 orang tercerdas pada zaman itu kumpul untuk berdiskusi membentuk kitab. Istilah kalau bahasa kita sekarang tuh seperti ini, kayak kita bikin buku nih, buku tulisan kita, terus kita perlihatkan ke orang lain, ini udah bagus nggak untuk peradaban zaman sekarang, untuk mengubah mindset anak muda agar kita nih nggak sesat-sesat gitu kan, agar generasi muda ini menjadi emas di masa depan, kan seperti itu. Nah, dari situ bahkan sudah diubah pun ya, kembali ke poin awal, masih banyak yang bisa dibantah. Nah, itu satu pertanyaan untuk teman-teman semua, mohon maaf yang Kristen ya, teman-teman Kristen, kitab itu kan kitab suci, kitab kebenaran, dan banyak dalil yang bisa dibantah. Tidak ada habisnya pembantahan tersebut. Nah, maka kita harus pahami hakikat begitu, kebenaran yang betul-betul kebenaran. Kalau kalian sudah merasa ada kejanggalan, kenapa tidak dicari tahu? Kenapa ragu untuk mencari gitu loh? Teman saya salah satu yang ini masuk Islam gitu kan, dari ateis. Itu dia bilang gini, saya mencari kebenaran yang betul-betul kebenaran. Kalau Al-Quran ini memang benar, saya gali sampai saya dapat jawaban, maka pasti ketemunya kebenaran juga. Begitu loh, cari sejarah segala macam, oh ternyata ini betul-betul ada tertulis. Nah, maka Islam dia benarkan sendiri dengan apa yang dia cari, karena dia orangnya kritis.
Nah, ketika kita tinggal saja di situ, nggak mau mengedukasi diri sendiri, nggak mau mencari kebenaran, sampai kita mati, barulah kita sadar. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, banyak orang dalam kubur itu udah minta balik, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Gitu loh. Mereka minta untuk dikembalikan ke dunia. Istilah kita kayak semenit aja, aku mau sujud ya Allah. Nanti ketika kita sudah di alam itu baru kita sadar. Makanya penggerak seperti ini, meskipun kalian ada Kristen di sini kemudian membenci saya, silakan. Nah, tapi tolong ambil beberapa poin untuk kemudian ditelusuri atau dipelajari. Hal yang paling mendasar adalah sejarah. Buku sekarang sudah di mana-mana. Anda malas bergerak dari rumah untuk ke toko buku, pesan gitu loh. Kalaupun Anda malas mau mencari kebenaran tentang Islam yang dihujat, bahkan Nabi kami Nabi Muhammad SAW dihujat, beli Sirah Nabawiyah gitu loh. Saya yakin Anda akan menangis melihat perjuangan gitu loh. Dan di situ aja. Jadi perlu kita menggerakkan diri kita sendiri, karena percuma juga kita ngebacot istilahnya sampai mulut berbusa-busa kalau kesadarannya tidak ada pada diri kita sendiri. Karena Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mau berubah. Itu keputusan Allah gitu loh. Bukan Allah tidak mau menunjukkan, tapi kalian yang menolak untuk menuju atau mengikuti petunjuk tersebut. Gitu loh. Ibaratnya kita di dalam ruangan, ada secercah cahaya, apakah kita mau menuju ke cahaya tersebut atau tidak? Itu keputusan di diri kita sendiri. Karena kalau kita bahas kemanusiaan, kita bebas nih. Di dunia ini kita bebas, tapi jangan lupa nanti ada balasannya. Bahkan pesan malaikat Jibril, ismasyita fa innaka mayyitun, gitu loh. Hidup sesukamu, ya udah terserah lu gitu. Lu mau nyembah Allah, mau ingkar, mau apa, terserah. Tapi jangan lupa nanti suatu saat akan mati, dan setelah kematian tahu nggak apa yang terjadi? Kan kita belum tahu. Jadi hati-hati. Di situ dia teman-teman, jangan sampai terlambat kata saya. Selagi kita masih bisa berpikir kritis, kita belajar banyak-banyak sampai kita menemukan fakta, insya Allah kalian akan menemukan fakta yang ada di dalam Islam secara sejarah, logika, non-logika. Kalian akan menemukan itu semua. Oke, sorry ya kepanjangan. Teman-teman, lanjut silakan. Ini ada Waskin ini, Oten ini. Dia ini nggak ngerti apa yang dia bicarakan tuh, nggak ngerti. Iya naik lah Wasikin. Dia yang apa yang dia bicarakan aja dia nggak ngerti, padahal dia yang bicara. Apa yang dibicarainnya dia aja nggak ngerti. Apalagi orang lain gitu loh. Ya wajar lah kalau orang lain mengatakan kamu cacat logikanya, wajar. Ya artinya apa? Coba luruskan dulu logikanya, benerin dulu. Nanti baru kemudian bisa kita, baik dirimu dan orang lain itu bisa menilai apa yang kamu ucapkan gitu loh. Kamu aja sendiri nggak bisa menilai ucapanmu sendiri. Apakah ucapanmu itu benar atau ucapanmu itu dapat menyinggung pribadi orang gitu. Atau enggak kita coba terbuka, teman-teman Kristen terbuka, cari teman-teman yang udah mu'alaf gitu, tanyakan gitu kan, tanyakan apa yang terjadi dengan hidupnya setelah dia menjadi mu'alaf gitu. Banyak yang mengakui kok setelah dia bersyahadat kayak lahir kembali, dia bilang langsung dapat ketenangan tiba-tiba. Pas di sana nggak pernah dapat ketenangan, ekonomi susah, ada perpuluhan segala macam. Di Islam tidak ada paksaan Pak, tidak ada gitu loh. Anda mau sholat silakan, nggak sholat juga ya tanggung jawab Anda, karena kita terlahir sendiri, mati, menanggung semua yang kita perbuat juga sendiri. Makanya malaikat Jibril berpesan, udah hidup sesukamu. Tapi ingat, kau akan mati. Itu dia. Iya. Jadi kalau nggak ada yang menyampaikan, sudah sampai ke telinga Anda agama Islam, tapi Anda tidak mau mempelajari, sama saja Anda menghindari fakta. Saya berani bilang itu.
Kalau kita berat-berat bahas kematian, ya anggaplah kita hidup gitu kan, jauh-jauh ke depan. Tapi kehidupan kita ini, kalau saya sebagai anak muda, meskipun dikit-dikit, saya selalu belajar begitu, ilmu komunikasi lah, terus kadang belajar praktek, belajarnya itu pas di praktek juga. Jadi sengaja nih masuk terus bertoleransi, tapi pas dihina ya mencoba gitu, menjawab dengan hikmahnya apa yang disampaikan, saya sampaikan kembali, pertanyakan kembali. Nah gitu kan, seperti itu. Kalian kalau ada yang keliru dari penyampaian saya kan, ya saya siap aja disinggung gitu, biar saya bisa meluruskan, tidak ada kesalahpahaman, biar tenang tidur saya gitu. Bang Abdul, boleh saya bertanya? Boleh banget, Bang. Saya kan belajar nih. Itu ada apa ya, judul Isa Al-Masih. Tapi kan di kitab kita nggak ada, Bang. Itu adanya di kitab apa, Bang? Hah? Gimana? Kata Isa Al-Masih itu ada di kitab apa, Bang? Al-Quran. Di Bible, di kitabnya orang ini, di Injil nggak ada, atau Nggak di ada. kitab sekarang orang ini kitab yang baru Paulus Nggak ada, apa nggak ada. nggak ada ya Isa Al-Masih. Oh iya iya ya. Oh, Isa Al-Masih itu ada di Al-Quran gitu, Bang. Iya iya. Dan mereka secara terang-terangan membuat gereja dengan nama Isa Al-Masih. Nah itu dia makanya saya tanyakan. Banyak kok, bahkan di daerah saya pun ada tiga nih berdekatan, Isa Al-Masih semua. Karena gini, Bang, saya ada, tapi saya nggak sebutin namanya ya. Itu seorang wanita apologet dari sebelah gitu, Bang ya, dari agama sebelah. Oh, apa katanya Isa? Tapi saya kok dengar itu ada gereja Isa Al-Masih, kok dia nggak tahu juga gitu, nggak ngakuin, nggak kenal Isa katanya gitu kan, nggak kenal Isa Al-Masih, nggak ada, siapa itu katanya. Nah, itu ada yang itulah gitu. Ya mungkin yang bikin gereja Isa Al-Masih itu, kalau saya kemarin kan sempat nanya juga sama teman-teman yang Kristen, katanya kalau gereja Katolik itu rata-rata Santo gitu kan. Semisal yang pernah saya lihat langsung itu nama gerejanya Santo Paulus. Jadi mungkin nggak diakui sama dia karena dia Katolik. Dan mungkin juga yang bikin nama gereja Isa Al-Masih ini dari kaum Protestan. Mungkin ya, mungkin. Saya kurang tahu sih. Makanya nggak diakui ya, mungkin bisa kita wajarkan dulu gitu. Ya namanya orang malas nyari. Nah ya, karena kalau mereka kenal Isa Al-Masih, ya itu Yesus aslinya gitu kan. Memang. Nah, itu. Injil Taurat itu dari mana? Oke, mereka Gini Bang Nabi Wir, mereka mengatakan bahwa mereka pernah bertemu, bahkan mereka sampai berani melukis ya, melukis yang apa yang mereka anggap sebagai Yesus, nah, gitu. Jadi sangat banyak sekali lukisan. Silakan nanti abang buka HP-nya, gambar Yesus. Itu yang benar yang mana? Ada yang kulitnya hitam dari negro, rambutnya keriting. Iya. Saya dari pernah lihat itu. Kan saya rasis. pernah lihat Google itu ya, pernah lewat itu. Nah, jadi yang mana yang benar? Kalau mereka, apalagi sampai mereka kemarin ada juga di sini, sampai mereka mengatakan saya pernah bermimpi bertemu dengan Yesus. Nah, terus kita tanya yang mana? Ini banyak sekali soalnya. Malah ngamuk-ngamuk ke kita. Kita kan bertanya yang benar. Yang di sana mimpi ketemu yang keriting, yang di sini ketemunya yang mulet kan. Saya nggak menyinggung ke arah Yesus ya. Enggak. Kalau di Islam kan kalau ada orang yang berkata begini, jangankan bertemu Allah ya, mimpi bertemu.
bertemu Nabi Muhammad aja itu kita udah gimana ya, Itu insya Allah setelah itu ketaatan, Pak. iya bagus gitu. Tapi kalau bertemu ya jadi ngomongnya itu kurang dipercayalah gitu kalau bertemu Allah gitu kan. Ya, ya itu tadi kita tanya kan, yang mana, kamu mimpi yang mana? Ini loh banyak sekali loh gambarnya. Malah Kalaupun kita ngamuk-ngamuk. kalaupun kita coba membahas syaitan yang bisa menjelma sesuai dengan imajinasi manusia, maka itu akan mengarah ke situ. Jadi mereka berimajinasi kemudian menemukannya di dalam mimpi sesuai dengan imajinasinya, bahwa bentuk wajahnya seperti ini, hidungnya segala macam. Ya apalagi kalau mereka ini, apalagi Bang, sampai yang menyatakan dirinya sampai memeluk Kristen ini didasari oleh mimpi pernah bertemu dengan Yesus yang sesuai di dalam gambar di dalam Google itu kan bohong gitu loh. Karena apa? Wong itu sudah dibongkar kok. Yesus yang rambutnya keriting. Lucu juga Pak, kalau ada orang Muslim murtadin, murtadin lah gitu, dari Muslim murtadin, dia ngaku murtadin pas ditanya berapa rakaat itu wudhu disegin gitu, katanya 4 rakaat Bang. Lah itu nggak mungkin Bang dari Muslim, pasti oten sejati itu. Pasti oten sejati Bang. Apalagi sampai kita beri pertanyaan berapa kali kumur-kumur ketika kita mengambil air wudhu. Tayamum. Iya betul. Saya ini udah ngantuk Bang. Saya Kumur-kumur. berapa kali kumur-kumur ketika kita bertayamum gitu, ketika tidak ada air kan. Saya bilang 7 kali. Ini kan koplak gitu Bang. Iya. Kumur-kumur tanah Bukan 7 kali. kelihatan modalnya marnya kelihatan. Jadi kalau yang ngaku-ngaku Muslim itu, yang palsu itu yang nggak pernah gitu, yang ngaji. Nah gini Bang, artinya mereka ini, gini bang, artinya orang-orang kafir ini, khususnya di Kristen ini, mereka ini berdusta atas segala hal, gitu loh Bang. Akan diizinkan. Kita Muslim tidak berani Bang, mengaku selain Muslim itu nggak berani Bang, murtad sudah. Murtad ngaku Kristen nggak berani karena udah murtad itu udah apa ya? Nggak berani kita. Nggak berani. Meskipun hati kita nggak membetulkan, itu bisa jadi bisa dianggap murtad loh. Jadi udah kufur Bang. Jangan pakai ibarat gini lah, kita merantau di perantauan, kita iseng-iseng, awas itu jangan sampai jadi apa ya, jadi isengan Kak. Kamu udah nikah belum? Apa bujangan? Nah, kita ngaku bujangan, kita ngaku nggak nikah, sedangkan kita punya istri, itu udah talak, kan gitu. Kan itu peristiwa gitu. Kalau itu kalau kita ngaku bujangan, kita ngaku bujangan. Bang Nabikin, itu furu. Ketika membahas masalah furu, sangat wajar ketika kita itu ada perbedaan. Nah, tetapi ketika kita membahas masalah akidah, tentu tidak akan pernah berbeda dengan Muslim manapun. Bahwa Allah itu satu. Bahwa Nabi dan Rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Itu ketika kita membahas masalah akidah, tentu tidak akan berbeda. Tetapi ketika membahas masalah fikih, masalah furu cabang, wajar berbeda itu. Artinya gitu Bang. Masalah cabang itu biasa, ada yang kunut, ada yang nggak kunut, biasa. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau itu bertemu dengan banyak orang, sahabatnya kan berbeda-beda. Ada Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali. Itu kan riwayatnya ada semua. Dan sebagainya, betul Bang. Jadi masalah furu itu ndak usah menjadi ndak usah disebutkan juga. Ngapain? Karena banyak imam juga gitu kan. Imam Syafi'i, Maliki, tinggal Hambali. ikuti satu kan.
Hanafi, ya, terserah kali itu kan, nggak ada urusan lah. Iya, iya. Ya, Bang. Karena ya begitulah Islam dipermudah, disediakan 4 imam besar, pilih salah satu, fikih dasarnya mudah dipelajari, muamalah setiap hari susah gampang dipelajari. Ya udah, gitu aja, nggak usah kayak nyenggol yang lain, karena akidah kita sama ya udah gitu. Iya, betul. Titiknya udah di situ, kecuali kalau Anda syahadatnya beda, baru lah Anda baru dihajar gitu. Itu aja Bang Nadir. Iyalah, jadi nambah pengetahuan kalau kita lihat acara seperti ini, karena yang dibicarakan itu yang bermanfaat gitu, bukan yang kesana habisin waktu gitu. Saran ini aja, mending cari room yang begini daripada cari yang adu congor. Nah, tahu kan? Setuju Bang Abdurrahman, sangat setuju saya. Karena kita udah di umur keberapa, mungkin kita kurang waktu untuk belajar, tapi kan teman-teman kita ada yang sudah mempelajari. Misal Bang Ahad di sini ada belajar satu ilmu yang belum saya tahu, dia sampaikan ke saya, dapat ilmu. Begitu juga saya Bang. Itu dia. Iya. Jadi kalau kata Rocky Gerung itu, ketika ada nilainya penyampaian itu bukan hoax, tetapi ketika penyampaian itu nilainya 0, maka itu yang disebut hoax. Jangan Bang, jangan. Dihindari karena itu bisa menyebabkan keras hati. Kalau hati udah keras, susah kita menerima omongan orang. Ya. Dan itu terbukti. Kalau hati kita lembut, bahkan dari kalangan orang-orang kafir ketika menyinggung sesuatu yang ternyata itu mengarah ke diri kita sendiri, kita bisa nangis Bang. Nah itu dia manfaat. Manfaat dan mudaratnya. Lah gitu. Kadang tafakuran lah gitu. Tafakur diri. Ini saya lagi ngopi-ngopi Bang, ngopi tinggal sedikit lagi kopinya. Sama, ini bentar lagi di end ini. Betul. Saya ada 1 batang lagi Bang. Saya juga ini udah lama nggak mampir ke Bang Raja, jadi rindu juga Bang ya. Saya ini loh, lihat tadi di bawah saya Bang. Saya Panglimanya Bang Raja. Tapi rata-rata Bang yang apologet muslim itu yang tahu Alkitab itu dari suku Batak juga ya, mayoritasnya gitu kan. Kadang ada yang sampai mempelajari dalam-dalam agar bernilai gitu. Iya. Betul, tidak hoax. Dan niatnya kan berdakwah, jadi menurut saya nggak ada masalah sih kalau untuk itu. Kita juga setuju kan. Ya sampaikanlah walaupun 1 ayat kan, ketika kamu memahami dan mengetahui itu kan akan diberikan ganjaran kan. Iya. Terima nggak terima ya itu urusan belakang. Terus kalau kita menyinggung hati manusia ya mungkin hal yang tidak wajar sebenarnya. Kok mereka kan tersinggung kadang hal yang wajar. Maksud saya yang disampaikan ini fakta, tapi mereka tersinggung dan menolak, sama dengan menolak kitab sendiri, itu yang agak gimana gitu kan? Aneh gitu. Menolak kitab suci sendiri itu kan aneh. Iya. Nah, bagaimanapun bentuk kita, ya kita kembali lagi karena kan amal itu dibarengi sama niatnya. Jadi jangan lupa kita selalu membetulkan niat. Saya niatnya berdakwah kan. Kita mengedukasi secara kemanusiaan pun nggak apa-apa. Iya, betul. Agar orang terbuka aja mau belajar misalnya. Ya benar. Ini Bang Raja ini kan pas itu, anak orang bukan Tuhan. Silakan setuju atau tidak setuju. Ketika setuju silakan argumen tentu berdasar kan. Apa yang tadi saya katakan dengan Bang Nabi Wirni, silakan kemukakan argumentasinya, tentu berdasar entah itu logika atau ilmu pengetahuan atau dari kitab suci kan, dari kitab yang diyakini kan, itu baru mantap, tentunya teredukasi gitu. Iya. Kemudian balik ke salah satu poin yang tadi saya sampaikan, mereka tuh meyakini bahwa
Tuhan itu karena maha kuasa bisa menjelma jadi apapun. Menurut saya itu bisa ditolak dengan sangat simpel karena setan itu pun bisa berubah menjadi apapun. Apakah kemudian Anda mau menuhankan setan? Kan tidak. Nah seperti itulah sudah. Justru ketika dia bisa menjelma jadi sesuatu, ketika dia sudah menjelaskan dirinya bahwa dia tidak seperti sesuatu apapun yang sudah dilihat maupun yang belum dilihat, itu menolak dong kalau bisa menjelma jadi apapun. Sudah pasti menolak, Bang. Apalagi kalau ada batasan kan. Ya. Jadi kita tahu Tuhan itu tidak terbatas. Tapi apakah dia mau menjelma menjadi makhluk yang rendah istilahnya? Mohon maaf. Kita memang sesempurna-sempurnanya, tapi dari dulu udah zaman jahiliyah. Terus kemudian dengan kemahasuciannya dia mau turun gitu. Dia kan maha kuasa nih. Apakah ketika dia menginjak tanah-tanahnya nggak hancur saking kagumnya dengan Tuhannya? Jadi Oten ini membatasi ketuhanan Tuhan yang mereka pahami sebagai Tuhan itu. Kalau kita mau keluarin kata-kata penghujat, Tuhan kok puasa, Tuhan kok sunat. Nah itu dia, hancur dia. Nah, khawatirnya mereka balik menghujat kan, padahal kita tidak menghujat di situ. Sesuai fakta. Ya, kan? kalau mau menghujat balik pun, ya udah nanti kita bantah. Anda juga harus membantah gitu. Meskipun penghujatan kita arahkan lagi ke poin edukasi. Oh tidak, semisal kalau Ustaz Abdul Somad kemarin menyampaikan itu, ketika ada orang yang menghujat Nabi Muhammad itu kan kita tahu bahwa dia tidak mengetahui bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita tugasnya memberitahu Nabi Muhammad itu sebelum diutus di umurnya 40 tahun, sebelum umur 40 tahun sudah digelari Al-Amin. Orang yang bisa diberi amanah gitu loh. Betul. Percaya. Terus di leaderboard 10 orang top 10 orang paling berpengaruh di dunia itu kan nomor 1 Nabi Muhammad. Iya, betul. Jesus Christ itu ada di nomor ketiga. Apakah pantas Tuhan dibandingkan sama utusan Tuhan? Bahkan Bang, penulis buku itu adalah orang Yahudi. No kan? Albert Hart siapa ya? Dari situ udah rusak semua logika gitu loh. Cacat. Makanya tolong banget teman-teman, mungkin agak kasar penyampaian saya, ya bilang rusak logika segala macam, tapi tolong belajar gitu, ambil buku apa yang membuat Anda tertarik, karena ketika kita tertarik itu kepahamannya mudah. Maka ambil satu buku, pelajari gitu kan, sejarah misalnya, pasti menyerap itu. Kemudian Allah berikan kepahaman karena Anda sudah mengikuti petunjuk tersebut untuk mencari hakikat atau kebenaran yang betul-betul benar. Halo Bang Pierre, mau naik dia nih? Oh Bang Pierre mau naik ya? Iya. Ya, Kalau ada pepatah Sunda bilang gini, kalau kita bergaul itu seperti wadah yang kosong, biar nanti bisa ada isinya gitu. Jangan bawa. Gitu kata kalau kakek saya bilang, kalau kita bergaul pakai orang gitu. Ya monitor, izin Bang, ada Bang Pir ini, tamu kita Bang, disapa Bang. Bang Pir, monitor. Iya, halo, selamat malam. Ya, selamat malam juga Pak Pierre. Bang Pir, Kristen ya? Iya, saya Kristen. Mantap Bang. Jadi kita nunggu narasumber. Kami persilakan waktu dan tempatnya Bang. Iya baik Bang Pir, kami nunggu juga teman kita dari Kristen ya sebagai narasumber, boleh juga kan, agar diskusi kita ini berjalan Bang, kan begitu Bang kan? Iya siap. Nah ini Bang Pir, tema kita anak orang bukan Tuhan, disepakati Bang? Iya, kalau anak orang sembarangan ya bukan Tuhan. Nah karena kita ini lintas agama, jadi yang berhubungan dengan anak orang adalah anak Bunda Maria yang bernama Yesus, kan begitu? Iya. Bukan Tuhan. Nah, makanya abang sepakat, apakah Yesus itu bukan Tuhan? Oh, Yesus Tuhan. Nah, kan berarti abang nggak sepakat ya dengan tema kita nih ya? Atau menentang? Nah, oke. Apa alasan abang? Kan gitu-gitu kan? Yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Iya, karena Yesus itu udah
apa namanya udah dibuatkan dari zaman Nabi Adam sampai Maliaki. Ada dalilnya bang, silakan bang. Dalilnya dari nama-nama dari nama-nama Adam sampai Henok, Lamik, Metusala sampai Metusala, artinya itu kedatangan sang juru selamat karena dosa manusia. Yang paling inti sih di Yesaya 33 kalau tidak salah, akan datang bagimu juru selamat yang akan menggenapi. Dia akan dihina, disiksa, dicaci, dan dimaki. Ya seperti itu. Juru selamat itu dengan cara apa bang dia menyelamatkan itu bang? Dengan cara dia datang sebagai manusia. Terus? Mati jadi tumbal. Jangan. Kalau mati, buktinya mana dia mati? Ada kuburannya? Nah, jadi yang tertulis di apa itu ya? Nubuatan. Roma 3:13 kan ada, Roma 3:13 kan ada bang. Terkutuklah yang mati di yang salib itu bang. Dia nggak mati bang ya? Halo? Iya. Roma 3:13 itu kan menyatakan terkutuklah yang mati di tiang salib. Iya, memang begitu dikatakan. Tapi itu kan coba baca perikopnya. Arti sesungguhnya, artinya itu apa? Nah, arti kan itu kan cara untuk yang dikatakan penebusan dosa, benar? Iya. Nah, cara untuk penebusan dosa Yesus mengatakan telah tergenapilah di dalam kitab-kitab, dalam kitab. Yang kitab mana itu bang? Bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia itu bang. Coba bang. Sabar ya, saya harus cari, saya nggak bawa Alkitab. Nggak apa-apa bang. 2 hari sebelum kiamat bang, saya tunggu bang. Kalau kitab itu satu, kalau kitab-kitab itu berarti lebih dari 3 kitab. Iya. Makanya ditunjukkan dalilnya bahwa aku Yesus mati untuk menebus dosa manusia itu silakan. 2 hari sebelum kiamat bang. Kan saya tunggu, kita tunggu. Nah sambil nunggu kita cerita dongeng dulu ya kan. Bahwasannya ada manusia yang bernama Maria melahirkan Tuhan di kandang. Iya bang. Lama betul 2 hari sebelum kiamat. Saya pamit aja dulu kalau gitulah. Lama betul. Udah habis kopinya. Nunggunya bang. Makanya sambil dia menunggu mencari, kita cerita dongeng dulu kan gitu kan. Oh iya bang, lanjut. Nah, ada anak manusia lahir di kandang domba, kan begitu. Nah kan, yang melahirkan ini namanya Maria, kan begitu. Nah, anaknya bernama Yesus. Nah, ketika kita telusuri, kita cari, Maria ini kan pernah ada, Bunda Maria ini pernah ada di dunia, tetapi kita tidak menemukan kuburannya gitu loh. Makam tidak ada, tidak ditemukan. Kan berarti dicerita dongeng. Seperti begitu kan? Tidak ayat ada. 7 ayat 14. Kalau bahas Maria kuburannya. Udah apa di situ berbunyi apa di situ berbunyi? Coba. Kan gitu. Ada pula cerita kayak gitu ya kan. Cerita dongeng. Tuhan lahir di kandang domba. Yang enggak itu dongeng itu Udah gitu dicari. Yang menceritakan itu siapa Pak? Saya belum tahu. Apakah Anda setuju Tuhan menebus dosa manusia? Kalau mengampuninya saya setuju, tapi kalau menebus berarti dia hanya utusan, bukan Tuhan. Nah makanya itu di mana bang? Di mana ayatnya kan tertulis bahwa aku Yesus mati untuk menebus dosa manusia gitu. Nah, apakah itu OOT kalau kata Bang Raja? Iya, ngomong-ngomong toanya. Makanya itu 2 hari sebelum kiamat lah, karena 1 hari sebelum kiamat kita kan mau bertobat dulu bang ya kan, tobat lah kita bang ya kan, 1 hari menjelang kiamat ya tobat kita. Bang, itu karena kalau cara menebus dosa itu seperti apa bang? Tuhan-tuhannya mereka ini bang, Yesus ini bang, cara menebusnya gimana bang? Ya itu tadi belum dapat dia kok mati katanya kan. Oh, caranya kan mati dulu katanya. Nggak mati ya kan, berarti kematian itu bukan penebusan dong, karena bukan dia yang mati. Makanya itu kita cari di mana ayat itu.
kalau mati artinya kan pasti dikubur gitu. Nah, tadi katanya nggak ada kuburannya. Lah terus gimana itu ceritanya? Dengan cara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji. Wabarakatuh Bang Darman. Nah itu tadi, kalau memang Bunda Maria itu ada, berarti kan ada makamnya kan. Contoh kalau kita di Islam Nabi Ibrahim kan ada. Ada loh makam Nabi Ibrahim loh kan. Makam Nabi Musa ada. Itulah yang direbut orang Israel sekarang kan gitu kan. Ya apalagi makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh jelas itu ada. Jelas. Tidak ada makamnya saudaraku. Soalnya dewa saja, dewa sebenarnya. Nah berarti itu Theos. Iya berarti saja. Pak Haji itu kan berarti cerita dongeng Pak Haji kan kalau nggak ada kan? Iya, saya punya data dek. Di bahasa Ibrani-nya Markus 12:29 itu Elohenu. Lari ke Yunani menjadi Theos deh. Theos. Bang Darman, ini ada Pierre seorang Kristen yang sedang mencari data di dalam Bible-nya terkait penebusan dosa Yesus mati di kayu salib. Ini pertanyaan dari Bang Ojo Kendor. Bang Ojo Kendor akan tunggu dalilnya di dalam Bible itu sampai 2 hari lagi mau kiamat begitu. Saya jadi mau buka ChatGPT, mau buka Meta, mau buka Google, Anda bingung sendiri. Nah, disinilah kesalahpahaman saudaraku. Sering dianggap itu mencium hajar aswad bahwa penebusan dosa, padahal itu mendapat pahala. Yesus ini mati, kalau paling mati ya, dia menyerahkan dirinya hanya untuk menyelamatkan muridnya. Jadi bukan dosa orang semua. Menyelamatkan muridnya aja keselamatan dari kematian. Itu sebenarnya salah paham itu. Kita dapat amal belum tentu menebus semua dosa kita. Perbuatan satu amal misalnya dapat 10 pahala. Kalau dosa kita 100, ya masih masuk neraka dulu kita. Cuci dulu. Bahkan sentimen adilnya Allah loh. Kita cuma punya pahala 99 dosa masih lari Piernya, masih kurang. Lari Piernya karena tidak bertemu dalil di dalam Bible-nya terkait penebusan dosa dari matinya bukan Yesus. Penebusan. Yesus saja deh ya. Waktu dia masih hidup, hendaklah engkau katanya seperti anak kecil itu bertobat. Kalau engkau tidak bertobat, tidak dapat duduk di kerajaan Allah. Hendaklah engkau merendahkan dirimu, karena memang anak kecil belum berdosa. Kita lihat ya deh ya. Nah, di Markus 12:29 ya. Di sini Shema Yisrael Adonai Elohim. Ini. Makanya orang Israel berani teriak-teriak memanggil beribadah ini. Kan kutipan ulangan nomor 4 ini. Ulangan nomor 4 sama. Nah, kita melihat Yunani caranya menerjemah. Dihilangkan Elohimnya. Muncul kata Theos. Kita lihat ya. Nah. Ya adalah Bang Pierre, kalau nggak ada ya ngaku aja nggak ada. Ini Theos. Harusnya dia berani teriak-teriak di gerejanya. Shema Israel, Theos. Kemarin kan mereka ini loh apa? Israel akan menang. Tapi di sana yang menghuni Yahudi semua. Berarti Tuhan Anda membela Yahudi dong, bukan Kristiani. Di sana Kristiani dizolimi, disuruh keluar itu waktu ini mau ngumpet di bunker, yang boleh cuma orang-orang Yahudi. Gimana kemudian Yesus memenangkan Israel kalau seperti inilah itu? Pintar. Nah ini dulu, inilah pintarnya Yunani melencengkan agama samawi ini, dilarikan ke paham dewanya, terjadilah dewa roh.
dewa api. Diterjemahkan Allah itu roh. Allah itu api menghanguskan. Gara-gara dewa roh Teos ini. Aduh, kita dibodohi bercerita Allah ini terus sebenarnya ini sebenarnya pertanyaan dari Kodondi ini kepada Oten-Oten ya. Lah kita ketahui di dalam kisahnya itu bahwa Yesus ini dapat ditangkap kemudian dibunuh itu melalui siapa namanya Iskariot itu. Yang Iskariot ini dirasuki iblis, kemudian Iskariot ini setelah dirasuki iblis mengadu kepada raja Yahudi, orang Yahudi, kemudian raja Yahudi ini menyuruh tentara Romawi untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Lah kemudian apakah di situ raja Yahudi ini berjasa, tentara Romawi itu berjasa, iblis berjasa, kemudian Yudas Iskariot berjasa dalam pembunuhan Yesus, tentunya untuk menebus dosa orang Kristen, kata orang Kristen. Nah, gimana? Apakah mereka berjasa atau tidak? Ketika mereka berjasa, artinya mereka ini masuk surga dong? Atau bagaimana? Pak siapa Pierre nih? Itu jawaban nanti lah, terserah lah kapan jawabnya. Jadi begini saudaraku ya. Bang Ojo Kendor nih. Ya bang. Iya. Jadi begini tuh saudara. Karena bapaknya lah iblis, bapak para pembunuh. Jadi para pembunuh ini iblis. Apakah iblis masuk surga? Tentu pembunuh dan dibunuh masuk neraka semua. Iya. Iya, betul. Karena ketika yang dibunuh ini tadi dapat waktu untuk membunuh, pasti dia akan membunuh. Nah, di sinilah Pak, bahwa iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan di sini karena iblislah bapaknya para pembunuh. Jadi bapak apa yang dituhankan di Kristen ini? Apakah bapak iblis? Ya nanti kalau dikatakan mereka ini orang-orang Kristen ini logika cacat, marah. Ya gimana enggak? Cacat. Sebenarnya ada gambaran di Al-Quran saudara. Siapa yang dilupakan? Ada gambaran Pak di surah Al-Imran Pak. Ada gambaran. Cuma gambarannya sifat-sifat yang diserupakan Pak. Tidak menyebut nama. Iya. Surah Ali Imran kalau nggak salah ayat 54 Pak. Itu masih ceritanya Nabi Isa itu. Iya Bang. Iya. Yang berbunyi wa makar. Nah ini Pak ya. Ini cerita Yesus masuk. Karena satu konteks ayat ini masih cerita Yesus. Cerita Nabi Isa ini. Nah ini Pak di Al-Qurannya, ini Ali Imran. Masih cerita Nabi Isa tentang kisah Al-Masih, Isa putra Maryam. Yaitu mulai 45. Di sini kita temukan ya di ayat 54 Pak. Apa di sini Pak? Wa makaru makarallahi wallahu khairul makirin. Nah, orang-orang kafir itu sebenarnya tidak ada kata kafirnya ya, tapi ya orang berkhianat itu dianggap kafir ya. Iya Bang. Yang membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Iya. Itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang nipu? Siapa yang makar kepada Nabi Isa? Siapa? Itulah diserupakan. Tentu Allah membalas tipu dayanya. Lanjut. Ya silakan Bang Darman disapa dulu tamu kita Bang KPK ini Bang. Silakan Bang. Disapa dulu Bang. Silakan. Siapa itu?
KPK. Bang Kok ada KPK. KPK masuk? Silakan disapa dulu Bang. Apa Kristen apa Islam? Silakan Bang. Iya Bang KPK monitor. Ya, bagi-bagi ya. Izin Bang, Abang agamanya Islam atau Kristen Bang KPK? Bang KPK. Kristen? Apa nih? Ya Bang. Dilepas saja handsetnya Bang KPK, dilepas saja agar enak suaranya Bang. Bagus jaringan di sini. Aduh, benerin dulu lah Bang jaringan Abang biar kita diskusi yang lancar Bang. Nggak dengar Bang, nggak dengar. Macet-macet. Kecil Bang. sekali Bang. Ya, nanti poinnya nggak sampai ke kita di sini Bang dan penonton loh Bang, kan sayang. Iya, kasihan, ada edukasinya Bang, baik di kita di Komal dan di bawah Bang. Dengaran nggak kalau jalan? Nah, dekatkan lagi Bang. Macet. Nggak kedengaran itu. Coba Abang naik ke daerah tinggi dulu Bang. Tapi jangan ke atas seng ya, daerah tinggi Bang. Coba Bang. Jebol nanti sengnya. Nggak, daerah tinggi kan boleh, tak pohon kelapa kan boleh. Nggak dapat poinnya Bang. Pertanyaan Abang tuh nggak dapat poinnya gitu loh. Apa yang Abang utarakan pun nggak dapat gitu. Nggak sampai ke kita Bang suaranya Bang. Kayak kumur-kumur Bang. Suaranya ini Bang, hilang timbul gitu Bang. Di sini jaringan kurang bagus. Ya makanya abang cari daerah tinggi dulu biar bagus gitu. Udah mulai apa? Belum Bang, hilang timbul gitu. Kok dipaksa sih Bang? Udah bagus? Saya putuskan ya Bang Fian ini tadi karena memang tidak menjawab. Udah lama sekali kita tunggu ini. Ya, silakan dicari dulu ya Bang Pierre ya terkait dalil penebusan dosa Yesus ini ditombak itu menurut Markus 13:13 itu ya, bahwa terkutuklah manusia yang mati di kayu salib. Kalau sudah bagus, biar saya jelasin. Oke Bang, agak keraskan dikit lagi Bang suaranya Bang, biar sampai Bang. Karena ini ke materi ya, ke KPK ya. Ini ada materi tulisannya. Anak orang bukan Tuhan. Silakan. Nah, kita pastikan dulu suaranya udah bagus belum Bang? Bagus tapi agak kecil Bang. Kecil ya, tapi dengaran ya. Ya dengaran. Coba buka handsetnya kalau nak bagus handsetnya itu. Handsetnya dibuka dulu Bang, langsung bicara ke handphonenya Bang. Handsetnya dilepas. Aduh, Abang turun terus naik lagi Bang ya. Abang turun dulu terus naik lagi ya. Tambahin dulu Roh Kudusnya. Abang turun dulu terus nanti saya naikin lagi Bang. Naikkan, bukan naikkan. Ada aja Bang Ahad, naikin Bang. Nggak bernapas dia nanti. Ini kasihan nanti sama teman-teman itu nanti nggak sampai suaranya Bang Oten ini tadi, KPK ini tadi nggak sampai nanti. Pierre tadi mana ada koyak baju si Pierre tadi? Guling-guling udah koyak baju. Nangis dia Bang di pojokan itu, repot. Sok tampil sama naikkan, host naik. Langsung mingkem. Kenapa Pak Joken? Kenapa kresek ya? Iya lagi nggak baik juga sinyalnya. Aku kumit aja ya. Oke silakan Bang KPK. Ditanggapin dulu Bang. Anak orang bukan Tuhan ini. Tanggapin Bang. Tentunya terkait kepada Yesus anak Maria Bang ya ini. Bukan anak siapa-siapa. Silakan KPK tanggapi. Silakan Bang anak KPK. orang bukan Tuhan. Suaranya dulu Bang. Oke, mantap.
Coba lagi bang, silakan bicara bang. Udah bagus suaranya bang. Nice, mantap bang, mantap, udah cukup jelas bang. Silakan bang, boleh ditangkapin bang. Apa tadi pembahasannya tadi bang? Ini tema ini sudah host sediakan bang. Tulis, Kita berdiskusi, ditulis bahwa anak orang bukan Tuhan. Bagaimana menurut Bang KPK? Tentunya ini akan merujuk kepada Yesus anak Maria bang ya, anak orang ini. Tentunya kan kalian kan dapat tema ini kan ada dalil kalian. Sehingga betul ini lahir tema ini kan ada dasarnya. Bang. Coba dijawab. Bang, ketika kalau ini ilmu kita berdialog bang ya. Saya beritahu ilmu berdialog atau berdiskusi itu ketika ada orang bertanya, maka orang yang menjadi lawan bicara itu wajib menjawab. Kemudian baru bergantian. Abang bertanya, kami menjawab. Itu loh bang. Itu etikanya bang, seperti itu. Kalau abang nggak ngerti, saya turunkan bang. Keilmuan yang harus dasarnya. Oh ya sudahlah, saya turunkan aja bang. Artinya abang tidak paham dan tidak mengerti ilmu kita berdialog. Ilmu berdiskusi tidak paham abang artinya. Gitu loh bang. Itu memperlihatkan bahwa dangkalnya keilmuan dan pemahaman abang terkait apa yang harusnya abang ketahui gitu loh bang. Dengar dulu ya, saya jelaskan ya. Silakan abang jelaskan. Ini loh bang, silakan abang jelaskan. Loh kok sebentar? Silakan abang jelaskan. Ini diskusinya begini bang. Ini diskusinya judulnya adalah anak orang bukan Tuhan, tentunya terkait kepada Yesus anak Maria. Bagaimana menurut abang? Ketika abang setuju, silakan abang berargumentasi, tentu memakai dasar, tentu ada dasarnya atau dalilnya bang ya. Begitu juga ketika Anda tidak setuju bang. Silakan bang. Oke. Pertama, muncul tema ini tentunya dasar kalian mengatakan itu ada. Coba jelaskan. Oke, saya jelaskan. Mana dia? Kenapa turun? Begini bang. Inilah cacatnya logika Oten nih bang. Kita tanya silahkan dijawab. Malah mau balik tanya ke kita. Dari tadi berkali-kali saya tanya. Berkali-kali saya jelaskan bang. Jadi ngapain bang bicara dengan orang seperti ini? Artinya kan tidak jelas, nggak nyampe, tidak setara dengan kita. Lah Bang KPK ditanya malah balik tanya. Sudah saya jelaskan aturan